Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Nimade Sri Wardani selaku dosen mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Delia Maharani Putri dari kelompok 7. Dalam video singkat ini, saya akan membahas mengenai satu topik krusial dalam akuntansi pemerintahan, yaitu PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban. Dalam video presentasi ini, saya akan membahas beberapa daftar isi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, definisi akuntansi kewajiban. Yang ketiga, tujuan dan ruang lingkup. Yang keempat, klasifikasi kewajiban. Yang kelima, pengakuan kewajiban. Yang keenam, penyelesaian kewajiban. Yang ketujuh, tunggakan. Yang kedelapan, rektorisasi utang. Yang kesembilan, biaya-biaya yang berhubungan dengan utang. Yang kesepuluh, penyajian dan pengungkapan. Yang kesebelas, studi kasus. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, mengapa perlu adanya standar khusus yang mengatur akuntansi kewajiban dalam sektor pemerintahan? Maka dari itu, saya akan menjawab rasa penasaran teman-teman. Mari kita simak video berikut ini. Pertanyaan yang paling mendasar dari topik ini tentu saja mengenai apa yang dimaksud dengan kewajiban pemerintah dan apakah kewajiban pemerintah hanya berasal dari utang pinjaman saja? Tentu jawabannya tidak ya teman-teman, karena kewajiban pemerintah memiliki spektrum yang sangat luas. Utang memang termasuk di dalamnya, baik yang berasal dari lembaga keuangan, masyarakat, maupun lembaga internasional. Tetapi tidak hanya itu saja ya, kewajiban pemerintah juga mencakup kewajiban imbalan kerja kepada pegawai, kewajiban tunjangan dan kompensasi kepada masyarakat, serta kewajiban kontraktual kepada pihak ketiga yang berasal dari berbagai proyek yang didapat oleh pemerintah. Nah, inilah yang melatangi adanya PSAP 09. Jawabannya terletak pada dampak di masa depannya. Setiap kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu akan menjadi beban ekonomi atau singkatnya menjadi pengeluaran pemerintah di masa depan. Kondisi ini akan membebani APBN dan mengancam tingkat kesehatan dan keberlanjutan fiskal pemerintah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, mari kita pahami definisi mendasar dari apa itu kewajiban pemerintah. Secara sederhana, kewajiban adalah utang yang muncul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan mengurangi sumber daya ekonomi pemerintah. Lalu, dari mana saja kewajiban ini bisa berasal? Kewajiban pemerintah dapat muncul akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, hak-hak pegawai yang telah dijanjikan, kewajiban masyarakat yang diamanatkan oleh peraturan, dan kewajiban kontraktual lainnya oleh pemberi jasa. Dan teman-teman perlu mengingat bahwa kewajiban ini bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum. PSAP 09 hadir sebagai pedoman baku dalam perlakuan akuntansi kewajiban, mulai dari kapan suatu kewajiban diakui, bagaimana mencatat nilainya, dan bagaimana cara mengalokasikan biaya pinjaman secara akurat dan konsisten. Selanjutnya, adapun ruang lingkup dan cakupan dari standar ini, yaitu seluruh unit pemerintah tanpa terkecuali harus menerapkan PSAP 09 dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum, sehingga cakupannya lebih komprehensif, terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan di dalam laporan keuangan. Secara spesifik, PSAP 09 mengatur hal-hal teknis penting seperti: pertama, akuntansi untuk seluruh jenis kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua,
Bagaimana mencatat transaksi pinjaman dalam mata uang asing yang fluktuatif? Yang ketiga, perlakuan akuntansi jika terjadi restrukturisasi pinjaman. Dan yang terakhir, cara mencatat berbagai biaya yang timbul dari utang pemerintah. Berdasarkan PSAP 09, klasifikasinya didasarkan pada jangka waktu penyelesaiannya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kewajiban jangka pendek. Ini adalah semua kewajiban yang diharapkan akan dibayar lunas dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal laporan keuangan dibuat. Sederhananya, ini adalah utang-utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Kedua, kewajiban jangka panjang merupakan semua kewajiban yang tidak bisa diselesaikan dalam batas waktu 12 bulan. Artinya, jangka waktu penyelesaiannya adalah lebih dari 12 bulan. Pinjaman jangka panjang, contohnya yaitu pembangunan infrastruktur. Kita sudah tahu bahwa kewajiban jangka pendek adalah yang harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Namun, apa aja yang termasuk dalam kategori ini? Berikut ini contoh konkret dari kewajiban jangka pendek antara lain. Yang pertama, utang kepada pegawai. Yang kedua, utang transfer. Yang ketiga, utang jangka pendek lainnya kepada pihak ketiga untuk barang dan jasa. Yang keempat, utang perhitungan pihak ketiga. Yang kelima, bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo. Dan keenam, bagian lancar dari utang jangka panjang yang pembayarannya jatuh tempo dalam periode 12 bulan tersebut. Dalam kewajiban jangka panjang ada pengecualian penting di mana kewajiban secara teknis jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan boleh tetap dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Nah, kapan ini bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi jika tiga syarat ini terpenuhi secara bersamaan. Pertama, utang tersebut memang pada dasarnya merupakan utang jangka panjang. Yang kedua, pemerintah memiliki rencana dan niat untuk melakukan pendanaan kembali untuk memperpanjang jangka waktunya. Yang ketiga, adanya perjanjian penjadwalan ulang pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Lalu, apakah bisa kewajiban jangka panjang tiba-tiba dicatat sebagai kewajiban jangka pendek? Ini bisa terjadi jika pemerintah melanggar perjanjian dalam peminjaman yang membuat pemberi pinjaman berhak meminta pelunasan secepatnya. Dalam kondisi ini, utang harus dianggap sebagai kewajiban jangka pendek, kecuali jika pertama, pemberi pinjaman secara resmi telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan, dan kedua, ada keyakinan kuat bahwa pelanggaran tidak akan terjadi lagi dalam waktu 12 bulan mendatang. Setelah memahami klasifikasi kewajiban, kita perlu tahu kapan dan bagaimana pemerintah mengakui berbagai jenis utang ini ke dalam catatannya. Berikut ini pembahasan mengenai 9 macam pengakuan jenis utang pemerintah. Yang pertama, utang kepada pihak ketiga untuk barang dan jasa. Pengakuan utang ini diakui pada saat barang atau jasa yang telah diterima pemerintah dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Yang kedua, utang transfer. Kewajiban ini muncul murni dari amanat undang-undang seperti transfer ke daerah ataupun dana bagi hasil. Pengakuan ini tidak menunggu tanggal jatuh tempo, tetapi mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, utang bunga merupakan kewajiban yang bersifat akrual, artinya bunga yang telah menjadi beban dalam satu periode tapi belum dibayar harus diakui sebagai utang dan dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Yang keempat, utang perhitungan pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah bertindak sebagai penghimpun dana untuk pihak ketiga, seperti pemotongan pajak pegawai atau iuran jaminan sosial, sehingga pada periode seluruh saldo pungutan yang belum disetor harus diakui sebagai utang di neraca.
sebesar persis jumlah yang harus disetorkan. Yang kelima, bagian lancar utang jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi untuk melakukan reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek untuk bagian yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya. Yang keenam, kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Contohnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Yang ketujuh, utang yang tidak diperjualbelikan merupakan utang yang timbul dari perjanjian langsung antara pemerintah dengan suatu lembaga seperti IMF, Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia (ADB). Penilaiannya mengikuti isi kontrak perjanjian, yaitu sebesar pokok utang ditambah bunga yang belum dibayarkan. Perlakuan bunganya pun mengikuti perjanjian, ada bunga tetap dan bunga variabel. Yang kedelapan, utang yang dapat diperjualbelikan. Jenis utang ini lebih fleksibel dan liquid karena diterbitkan dalam bentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar keuangan. Contohnya, surat utang negara maupun surat obligasi negara. Dan yang terakhir, perubahan valuta asing merupakan utang yang terjadi pada saat transaksi konversi uang mata asing ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot BI sehingga terjadi selisih yang dicatat sebagai kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun berjalan. Berdasarkan PSAP 09, terdapat dua skenario penyelesaian kewajiban dari sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo. Yang pertama, jika harga perolehan kembali sama dengan nilai tercatatnya di pembukuan, ini dianggap sebagai pelunasan normal. Pencatatannya langsung mengurangi kewajiban utang dan mengurangi ekuitas dana. Yang kedua, jika harganya berbeda dengan nilai tercatat, misalnya membayar premium atau diskon, maka selisih antara harga beli dan nilai buku wajib diungkapkan secara detail dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Teman-teman, kita dapat mendefinisikan tunggakan secara sederhana sebagai kondisi yang terjadi ketika pemerintah tidak bisa membayar utang ataupun bunganya secara tepat waktu. Lalu, bagaimana informasi tunggakan ini dapat diungkapkan dalam laporan posisi keuangan? Dalam laporan keuangan utama, jumlah tunggakan tidak dipisahkan dari total utang, namun informasi detailnya wajib diungkapkan dalam CALK dalam bentuk daftar umur atau aging schedule per kreditur. Aging schedule akan mengelompokkan tunggakan berdasarkan keterlambatan dan berfungsi untuk menilai kinerja dan kesehatan fiskal pemerintah. Teman-teman, dalam PSAP 09 memberikan panduan bagaimana cara pencatatan ketika pemerintah melakukan rektorisasi utang berdasarkan dua skenario perbandingan nilai. Untuk skenario pertama, jika nilai tercatat utang saat ini lebih besar daripada total semua pembayaran di masa depan menurut persyaratan baru, dalam hal ini nilai utang di pembukuan tidak diubah, maka informasi mengenai rektorisasi ini wajib diungkapkan secara lengkap dalam CALK. Lalu, skenario kedua, jika nilai tercatat utang saat ini lebih kecil daripada total pembayaran masa depan berdasarkan kesepakatan baru, maka pemerintah harus menaikkan nilai tercatat utangnya agar sama dengan total pembayaran kas masa depan yang baru. Nah, sama seperti skenario pertama, transaksi ini juga wajib diungkapkan dalam CALK. Dalam proses rektorisasi utang, perhitungan bunga efektif memiliki perlakuan akuntansinya tersendiri.
Berikut ini adalah penjelasannya. Perlakuan akuntansi terkait perhitungan bunga efektif yaitu pertama, bunga dihitung dengan mengkalikan tingkat bunga efektif baru dengan nilai tercatat utang awal periode. Yang kedua, tingkat bunga efektif baru adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai tunai semua pembayaran masa depan, pokok dan bunga dengan nilai tercatat utang saat restrukturisasi. Yang ketiga, jadwal pembayaran baru dibuat berdasarkan tingkat bunga efektif baru. Yang keempat, baik tingkat bunga efektif lama maupun baru harus diungkapkan dalam CALK. PSAP 09 menjelaskan bahwa penghapusan utang adalah pembatalan tagihan secara sukarela oleh kreditur melalui perjanjian formal yang dapat diselesaikan dengan dua skenario berbeda, yaitu menyerahkan aset kas atau aset non-kas di mana perlakuan akuntansi keduanya sedikit berbeda. Untuk skenario pertama, jika diselesaikan dengan aset, maka langsung dibandingkan nilai kas yang dibayarkan dengan nilai utang. Jika nilai kas lebih kecil, maka selisihnya langsung mengurangi nilai utang. Prinsipnya sederhana, kita bayar utang, maka utang kita berkurang. Skenario kedua, jika diselesaikan dengan aset non-kas seperti tanah atau gedung, maka prosesnya memerlukan dua langkah. Yang pertama, aset non-kas harus dinilai ulang ke nilai wajarnya terlebih dahulu. Setelah itu, baru dibandingkan nilai wajar aset tersebut dengan nilai utang. Selisihnya kemudian diperlakukan sama dengan pada transaksi dengan kas. Nah, dan yang paling penting, selisih dari penghapusan utang ini wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan karena keuntungan dari restrukturisasi ini harus diinformasikan secara transparan kepada publik. Selain pokok utang, pemerintah juga menanggung berbagai biaya dalam proses peminjaman. Di sini saya akan identifikasi biaya-biaya ini dan cara mencatatnya menurut PSAP 09. Nah, biaya-biaya yang berhubungan dengan utang tidak hanya bunga, tetapi juga berkaitan dengan pertama, bunga untuk semua jenis pinjaman, yang kedua, komitmen fee, yang ketiga, amortisasi diskon atau premium pinjaman, dan yang terakhir, amortisasi biaya perolehan pinjaman seperti biaya konsultan dan hukum. Lalu, bagaimana perlakuan biaya ini dapat dikapitalisasi? Dalam PSAP 09, prinsip kapitalisasi dibagi menjadi dua, yaitu dapat dialokasikan secara langsung, yang menyebabkan biaya tersebut harus dikapitalisasi ke dalam aset. Lalu yang kedua, tidak dapat dialokasikan secara langsung jika dana pinjaman bersifat umum dan tidak bisa ditelusuri ke satu aset tertentu. Maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari akumulasi biaya keseluruhan aset tertentu yang terkait. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian dan pengukuran kewajiban, ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, ada klasifikasi dan rincian utang, itu terdiri dari saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman, saldo utang berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya, daftar utang atau tunggakan berdasarkan kreditur. Yang kedua, syarat dan biaya, terdiri dari bunga yang terutang dalam periode berjalan serta tingkat bunga yang berlaku, konsekuensi jika utang diselesaikan sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, restrukturisasi utang,
Perjanjian rektorisasi utang harus diungkapkan mencakup hal seperti pengurangan pinjaman, pokok atau bunga, modifikasi persyaratan, pengurangan tingkat bunga, pengunduran jatuh tempo, pengurangan nilai dari jatuh tempo. Dan yang terakhir ada biaya pinjaman. Terdiri dari kebijakan perlakuan akuntansi untuk biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode tersebut, dan tingkat kapitalisasi yang digunakan dalam perhitungan. Implementasi akuntansi kewajiban pada laporan keuangan tidak hanya berorientasi pada bagaimana suatu kewajiban diakui, diukur dan disajikan secara konseptual, tetapi juga bagaimana prinsip tersebut diterapkan secara nyata dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam video ini, saya akan membahas akuntansi kewajiban pada neraca pemerintah keuangan daerah Kabupaten Tangerang 2023-2024. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengklasifikasikan kewajiban berdasarkan jangka waktu penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek, kurang atau sama dengan 12 bulan, dan kewajiban jangka panjang lebih dari 12 bulan. Kabupaten Tangerang mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek mereka ke beberapa rekening pokok, seperti utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang beban, utang jangka pendek lainnya. Lalu, pemerintah Kabupaten Tangerang mengakui adanya kewajiban saat pemerintah diharuskan melakukan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan. Contohnya, pada saat pemotongan pajak, saat bunga jatuh tempo, dan pada saat barang atau jasa diterima. Dan untuk pengukuran dan penyajian dalam neraca Kabupaten Tangerang diukur sebesar nilai nominal yang harus dibayar. Jika menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs tengah BI dan disajikan di neraca pada bagian kewajiban urut berdasarkan jatuh temponya. Dalam pengklasifikasian kewajiban jangka panjang, pemerintah Kabupaten Tangerang memisahkannya ke dalam beberapa rekening pokok, yaitu utang dalam negeri sektor perbankan, utang dari lembaga keuangan bukan perbankan, utang dalam negeri obligasi, utang pemerintah pusat, utang pemerintah daerah lainnya, utang dalam negeri lainnya, dan utang jangka panjang lainnya. Sedangkan pengakuan kewajiban jangka panjang Kabupaten Tangerang diakui saat pemerintah menerima pinjaman atau timbulnya kewajiban. Misalnya, saat dana pinjaman masuk ke kas daerah, obligasi diterbitkan atau dijual, muncul komitmen jangka panjang lainnya. Dan yang terakhir, mengenai pengukuran dan penyajian kewajiban jangka panjang Kabupaten Tangerang diukur sebesar nilai sekarang dari jumlah yang akan dibayarkan di masa depan. Disajikan dalam mata uang rupiah. Kalau mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs tengah BI, serta disajikan di neraca pada bagian kewajiban setelah kewajiban jangka pendek dan disusun menurut jenisnya. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan analisis perubahan kewajiban pada neraca Kabupaten Tangerang tahun 2023 dan 2024. Di sini kita bisa melihat ada kenaikan dan penurunan dari masing-masing akun kewajiban pada neraca Kabupaten Tangerang 2023 dan 2024. Untuk akun pertama yang akan saya analisis yaitu akun perhitungan pihak ketiga (PFK) mengalami penurunan yang signifikan yang berarti pemerintah semakin optimal dalam menyetorkan kewajiban pihak ketiga dan mengurangi resiko penumpukan. Yang kedua, pendapatan diterima di muka mengalami penaikan yang berarti ada penerimaan yang belum dapat diakui karena program atau layanannya masih akan dilaksanakan. Yang ketiga, utang belanja mengalami kenaikan yang berarti
belanja akhir tahun belum sepenuhnya terbayar dan ada komitmen pembayaran periode berikutnya. Yang keempat, akun utang jangka pendek lainnya cenderung stabil, yang berarti tidak ada resiko keuangan berarti. Pengelolaan kewajibannya pun stabil. Dan yang terakhir, utang jangka panjang lainnya mengalami kenaikan ringan atau sedikit, yang berarti nilainya kecil sehingga risiko fiskal jangka panjangnya tetap rendah. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menganalisis total kewajiban dan implikasi fiskal. Total kewajiban pada tahun 2023 yaitu sebesar 41,83 miliar, sedangkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 37,78 miliar. Dan dapat disimpulkan bahwa ada penurunan sebesar 4,04 miliar pada tahun 2024. Penurunan total kewajiban ini menunjukkan perbaikan likuiditas dan peningkatan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, kenaikan utang belanja menandakan perlunya penguatan pengelolaan pembayaran agar tidak membebani APBD berikutnya. Sementara itu, beban kewajiban jangka panjang yang relatif kecil mencerminkan rendahnya resiko fiskal jangka panjang. Nah, secara keseluruhan, kondisi kewajiban daerah masih terkendali, tetapi tetap perlu dipantau. Dan pada slide terakhir ini, yaitu berupa kesimpulan akuntansi kewajiban dalam sektor publik, saya dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP 09, kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya akan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban ini dapat berasal dari pinjaman kepada pihak ketiga, kewajiban kepada pegawai dan masyarakat, serta komitmen kontraktual lainnya yang memiliki konsekuensi hukum. PSAP 09 mengatur pelakuan akuntansi kewajiban meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pinjaman dalam negeri, luar negeri, transaksi mata uang asing, rekturisasi pinjaman, serta biaya pinjaman. Dengan demikian, PSAP 09 berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa penyajian kewajiban dalam laporan keuangan pemerintah dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.